Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara sebagaimana informasi yang sudah banyak didapatkan oleh Bapak Ibu. Nah, informasi kali ini adalah honorer auto senang Undang-Undang ASN segera disahkan. DPR ungkap 4 poin ini berpihak untuk Bapak Ibu honorer non-ASN. Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Ini kita kutip dari Unis ID Bapak Ibu ya, informasi yang telah dimuat oleh Unis ID dan saya teruskan kepada Bapak Ibu honorer dan juga kepada seluruh Bapak Ibu masyarakat yang mana informasi kali ini yaitu tentang honorer auto senang sebab lewat 4 poin penting akan berpihak terhadap honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Jadi melalui anggota Komisi 2 DPR RI telah bergerak agar seluruh tenaga honorer dapat tercapai mimpinya menjadi ASN tahun 2023 tahun ini. Salah satu tujuan dari pengangkatan honorer menjadi ASN adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tentunya. Kenapa? Karena memang semakin termotivasi oleh karena status yang jelas, pekerjaan yang jelas, perlindungan yang jelas, apalagi penggajian yang jelas. Maka itu nantinya akan menjadi motivasi terkhusus kepada Bapak Ibu honorer ketika sudah diapresiasi melalui pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Hanya saja kita selalu setia harus menunggu kapan ada realita keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN ini. Dengan diangkatnya menjadi ASN, diharapkan mereka dalam arti semua para honorer akan bekerja dengan lebih baik karena mereka memiliki status yang jelas dan hak serta tanggung jawab yang sama dengan ASN lainnya. Jadi selain itu, pengangkatan honorer menjadi ASN juga akan memberikan kepastian hidup mereka kelak ke depan. Sebagai aparatur sipil negara, mereka akan mendapatkan gaji yang layak dan jaminan sosial yang setara dengan ASN lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa nasib honorer sekarang lagi bermasalah. Maka mengantisipasi persoalan itu, salah satu cara penyelesaiannya adalah diangkat menjadi ASN. Jadi hal itu disebabkan setelah beredar kabar bahwa akan ada penghapusan tenaga honorer di bulan November 2023 mendatang ini. Jadi hal itu disebabkan ya oleh karena informasi yang sudah beredar itu bahwa tenggat waktu penghapusan honorer adalah 28 November 2023. Tentu saja ini adalah membuat atau ini hal yang membuat honorer menjadi gelisah atas masa depannya. Tapi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas tidak akan melakukan PHK massal terhadap tenaga honorer. Oleh karena itu, saat ini anggota Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah akan membahas tentang penyempurnaan Undang-Undang ASN. Dalam Undang-Undang ASN tersebut terdapat 4 poin yang isinya membuat para tenaga honorer akan senyum sumringah. Tentunya ini adalah suatu kebahagiaan Bapak Ibu ya. Apalagi nantinya kalau sudah diterapkan ini Undang-Undang ASN yang baru, maka jelas semua para honorer ini akan bersuka cita. Ternyata 4 poin penting tersebut dibocorkan oleh anggota Komisi 2 DPR RI. Ia adalah Muhammad Rifki Nizami Karsayuda seperti dalam sebuah video di akun TikTok pribadinya dikutip oleh Unius pada 5 Juni 2023 yang lalu. Pertama, seluruh tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai ASN P3K.
Kedua, membuat kategori baru yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Ketiga, P3K penuh waktu akan diberikan hak seperti PNS, gaji tunjangan, jaminan karir, dan menduduki jabatan struktural. P3K akan mendapatkan tunjangan masa tua, dana pensiun. Jadi tentu saja 4 poin di atas belum disahkan. Sehingga dengan demikian usulan tersebut akan dinyatakan sah saat menjadi undang-undang aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu ya, untuk sementara ini masih belum, tetapi nantinya kelak disetujui maka ini adalah suatu hal kebahagiaan bagi Bapak Ibu honorer tentunya. Sebagai informasi bahwa proses pengangkatan honor menjadi ASN tidaklah mudah. Maka Kemenpan RB telah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para honorer yang ingin diangkat menjadi ASN tahun 2023 tahun ini. Beberapa persyaratan tersebut antara lain adalah memiliki ijazah minimal sarjana, memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun, tidak pernah terlibat dalam kasus hukum yang berat, dan telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, ini informasi terbaru Bapak Ibu ya. Ternyata dalam hal ini juga nantinya akan diterapkan suatu persyaratan. Pertama, ijazah minimal sarjana, dan ingat bahwa tidak semua honorer ini sarjana. Kemudian masa kerja dipatok 10 tahun. Kemudian tidak pernah terlibat dalam kasus hukum yang berat dan telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Jadi itulah informasi yang Bapak lihat terkait dengan pengangkatan honorer yang di sini dikatakan auto diangkat menjadi ASN. Maka Bapak Ibu honorer jangan cemas karena memang sebentar lagi akan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Banyak informasi yang sudah banyak didapatkan oleh Bapak Ibu honorer. Tetapi ingat bahwa tidak semua informasi ini ya bisa membangun kemajuan informasi ya. Demikian juga dengan Bapak Ibu honorer, tidak semua informasi yang sampai kepada Bapak Ibu adalah benar, tetapi wajar satu informasi dan informasi lainnya dari berbagai sumber yang berbeda, semuanya bisa dipertimbangkan. Tentunya ini juga adalah merupakan hal yang membuat Bapak Ibu honorer bijak untuk mengolah informasi yang didapatkan oleh Bapak Ibu. Inilah informasinya Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Semoga apa yang diinginkan, apa yang diimpikan oleh Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara bisa tercapai sebagaimana harapan. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.